Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kebersihan, keutamaan tentang toharoh. Toharoh itu bersuci. Dalam ilmu fikih, kitab toharoh selalu yang paling duluan. Kenapa? Umat Islam hidupnya dimulai dengan kebersihan. Bersih dari apa saja kita? Dari najis, dari hadas. Yang namanya najis dibersihkannya itu dengan berbagai cara. Karena najis ada 3. Yang pertama najis mughaladah yang sangat berat. Misalnya anjing, babi, membersihkannya 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Yang kedua najis muhafafah, najis yang paling ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Membersihkannya cukup dicipratkan air. Contoh, ketika suatu saat Rasulullah SAW ketemuan seorang ibu yang bawa bayi, dipangku oleh Rasulullah, ternyata bayi laki-laki ini pipis. Ditarik oleh ibunya. Rasul bilang jangan kau tarik, kaget, nanti jiwanya tergoncang. Air ini cukup ambil air di gayung, cipratkan, itu sudah bersih. Beda kalau anak perempuan, walaupun bayi sama dengan neneknya, najis. Yang ketiga najis mutawasitoh, pertengahan. Terbagi 2. Yang namanya mutawasitoh, yang najis aini, najis hukmiyah. Najis aini itu najis yang bentuknya ada. Misalnya air kencing, airnya masih kelihatan. Dibuang sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Tapi yang namanya hukmiyah, bendanya sudah tidak ada, punten. Misalnya ibu lagi masak di dapur, anak ibu di teras lagi main. Ibu lihat tuh anak kencing, cuma lagi goreng bakwan, lagi goreng kerupuk, takut ibu keburu angus. Biarin dulu dah, tanggung. Yang penting pagar dikunci. Begitu ide ke depan, karena pagi-pagi kejemur matahari, air kencingnya sudah tidak ada, udah kering. Ini najis hukmiyah, hukumnya ada, tetap wajib dibersihkan dengan cara dibuang sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Ini najis. Kemudian bersih dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu, misalnya buang gas, habis pipis, ada cukup berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu akan sholat, hei orang yang beriman, basuh muka kamu, tangan sampai di sikut, usap kepalamu, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, ini artinya hadas kecil. Hadas kecil ini bisa hilang dengan berwudu. Kenapa kita sunat dalam wudu berkumur-kumur? Karena mulut kita kadang-kadang ngomong yang nggak benar. Betul apa betul? Umur 3 kali secara lahiriahnya buang jigong, buang kotoran di mulut. Secara maknawinya, secara batinnya membuang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut. Pernah bikin dosa dari mulut? Ngejeble apa orang itu dosa. Terus membersihkan hidung. Secara lahir buang ingus, buang upil, buang kotoran. Secara batin membuang dosa yang dicium oleh hidung. Siapa tuh ada yang tidak layak kita cium. Nah, membasuh muka. Nah, biar kinclong. Aduh ibu cakep banget. Gue dong mendawamkan wudu. Wudu batal, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Nah, itu cemerlang. Makanya dengan air wudu. Nah, secara batinnya bagaimana? Biar muka ini nggak sembarangan lihat macam-macam. Minta ampun sama Allah nih dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Kemudian ngapain lagi? Nih, ngusap tangan. Pernah Anda melakukan dosa dengan tangan? Siapa tahu nyomot bawang, nyomot cabe, lengkeng 2 kilo nambahin. Bang, nyobian ya, nyobian mas 1 dasar nggak tahu diri nyorok cok teureun-eureun tuh tangan.
Nih, siapa tuh nyubit anak, siapa tuh ngejewer anak sakit hati, ini dosa. Minta ampun dengan dibasuh sampai sini. Kemudian apalagi membasuh kepala, Bu. Bukan rambut. Kenapa kepala yang diusap bukan rambut? Karena semua manusia punya kepala tapi belum tentu punya rambut. Iya apa iya? Orang yang takibo ya, kan nggak punya rambut. Makanya digini ini kulit kepala yang kena. Itu maksudnya apa? Ini kan otak di sini. Membersihkan pikiran ngeres yang selalu ada di kepala. Kadang-kadang kan masih ada orang keras pikirannya, benci sama orang, iri sama orang, tidak suka dengan orang, itu pikiran ngeres dibuang. Kemudian telinga, biar nih telinga dibersihkan. Siapa tahu yang nggak layak didengar, namanya nguping, kan dosa, dibasuh. Kaki sampai mata kaki, maksudnya apa? Ini kan kaki, saya tanya, lebih suka diajak ke mall, lebih suka diajak ke taklim? Kan banyak dosa nih. Coba diajak ke taklim susah, alasan mulu. Nih, buang dosa yang di kaki. Itu maknanya. Kalau kita hadasnya besar, misalnya habis menstruasi, habis hubungan badan, keluar mani, itu wajib mandi dari ujung pala sampai ujung kaki. Dibersihkan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kebersihan itu merupakan bagian iman. Kenapa sih kebersihan? Yang pertama, syarat sah sholat itu ditentukan dengan wudu. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak punya wudu. Maksain sholat nggak sah. Walaupun sholat nggak diterima karena syarat sholat diantaranya punya wudu. Yang kedua, kenapa dengan toharoh? Karena Allah menyukai orang suci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang taubat, menyukai orang suci. Kenapa taubat? Kita semua punya dosa, betul? Allah menyukai orang suci. Suci mana? Badan, pakaian, dan tempat yang najis. Badan yang bersih dong. Maaf, saya sehari bisa 3-4 kali ketemu orang banyak. Orang tuh ngejemput saya, udah bau ketek, udah bau jigong. Terus terang aja berpengaruh nerek kita. Badan. Makanya diperintahkan kita mandi. Pakaian, nih baju hari gini gitu loh. Sekarang dipakai, ntar pergi ganti baju. Nanti malam pergi ganti baju. Maaf, ini kenyataan. Saya mengalami sendiri. Orang so akrab di taklim duduk dekat saya. Saya yakin ini baju udah 7 kali ngangetin. Baunya nyangkut di hidung saya. Saya udah pura, saya kan gampang enak, bukan gampang muntah. Saya pindah ke suatu tempat. So akrab nyamperin lagi. Gue muntah beneran. Gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang orang minta foto. So akrab ngeglendot, malah belum gosok gigi, bau jigong. Enak kita. Jangan tersinggung. Karena memang Allah pun menyukai orang yang bersih. Makanya sampai hadis Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi setiap mau sholat. Sholat wajib berapa kali? Anda gosok gigi berapa kali? Coba nyengir. Hari Mukti bilang, hanya satu kata, hah, naga. Makanya bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Jangan hanya keren datang ke Indosiar, pakai embros 3 tingkat, embros janggut. Mampir ke rumahnya, Pak Balatak, segala ayah. Salah tahu. Badan, pakaian, tempat tinggal. Rajin nyapu, dibersihkan. Ini mas saya maaf, saya mah tidak pernah ngarang, ngomongnya beneran. Beberapa kali ketemu orang rumahnya gede, bersih di dalamnya. Di luarnya gusti, teing, rumput sampai nempel di tembok. Apa kerjaan tuh orang? Masuk ke rumahnya, sepatu Pak Balatak, buku anaknya pulang sekolah, koran ngampar, abu gosok di mana-mana, bekas sarapan. Bagaimana akan bersih kita? Yuk jaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Insya Allah kalau itu sudah ada, badan sehat. Kemana-mana kita enak,
Allah menyukai kita dan banyak teman. Karena kita bau badan, bau baju, bau rumah. Siapa yang dekat dengan Anda, silahkan orang pada pergi. Laler yang nemenin Anda.